Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, MPDE. Dan pada video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang konsep deep learning. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah deep learning. Pada tahun 2006, Geoffrey Hinton memperkenalkan salah satu varian jaringan saraf tiruan yang disebut deep belief nets. Ide untuk mentrain model jaringan saraf tiruan ini adalah dengan mentrain dua layer, kemudian tambahkan satu layer di atasnya. Kemudian train hanya layer teratas dan begitu seterusnya. Dengan strategi ini, kita dapat mentrain model jaringan saraf tiruan dengan layer lebih banyak dari model-model sebelumnya. Paper ini merupakan awal populernya istilah dari deep learning untuk membedakan arsitektur jaringan saraf tiruan dengan banyak layer. Setelah istilah deep learning populer, deep learning belum menjadi daya tarik yang besar bagi para peneliti karena jaringan saraf tiruan dengan banyak layer ini memiliki kompleksitas algoritma yang besar, sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan tidak efisien secara komputasi pada masa itu. Hingga pada tahun 2009, Andrew Ng dan kawan-kawan memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning melalui paper yang berjudul Large Scale Deep Unsupervised Learning Using Graphic Processor. Dengan menggunakan GPU, jaringan saraf tiruan dapat berjalan lebih cepat dibanding dengan menggunakan CPU. Dengan tersedianya hardware yang memadai, perkembangan deep learning mulai pesat dan menghasilkan produk-produk yang dapat kita nikmati saat ini, seperti pengenal wajah, self-driving car, pengenalan suara, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih deep learning itu? Deep learning adalah seperangkat algoritma dalam machine learning yang berusaha belajar dalam berbagai level, sesuai dengan tingkat abstraksi yang berbeda. Ini biasanya menggunakan jaringan saraf tiruan. Tingkat dalam model statistik yang dipelajari ini sesuai dengan tingkat konsep yang berbeda, di mana konsep tingkat yang lebih tinggi ditentukan dari tingkatan yang lebih rendah, dan konsep tingkatan yang lebih rendah dapat membantu untuk mendefinisikan banyak konsep tingkat yang lebih tinggi. Deep learning adalah salah satu tipe dari algoritma machine learning yang terinspirasi oleh struktur otak pada manusia. Algoritma pada deep learning mencoba untuk mengambil suatu kesimpulan sebagaimana halnya pada manusia dalam menganalisis data berdasarkan struktur logika yang diberikan secara berkelanjutan. Deep learning menggunakan Artificial Neural Network atau ANN yang merupakan mesin proses informasi yang dimodelkan pada struktur dan tindakan jaringan saraf biologis pada otak. ANN bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi sendiri untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak jelas yang digambarkan oleh model matematika, seperti pengenalan pola dan klasifikasi pendekatan fungsi dan kontrol. Prinsip deep learning adalah Artificial Neural Network atau ANN yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Keuntungan utama dari deep learning dibandingkan dengan machine learning adalah tidak diperlukannya proses ekstraksi fitur atau feature extraction. Pada machine learning dibutuhkan langkah preprocessing terlebih dahulu yang disebut dengan ekstraksi fitur. Hasil fitur ekstraksi ini adalah representasi data mentah yang baru dapat digunakan oleh algoritma machine learning untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pengklasifikasian data terhadap beberapa kategori atau kelas. Ekstraksi fitur ini cukup kompleks dan membutuhkan pengetahuan domain yang mendetail. Layar preprocessing ini perlu diadaptasi, diuji, dan disempurnakan melalui beberapa iterasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan Artificial Neural Network pada deep learning tidak memerlukan langkah ekstraksi fitur. Layer pada neural network dapat belajar secara implisit dari raw data secara langsung. Data mentah yang semakin abstrak dan terkompresi dihasilkan melalui beberapa lapisan
Artificial Neural Network. Representasi data terkompresi dari input data ini digunakan untuk menghasilkan output. Hasilnya dapat berupa klasifikasi dari data input ke dalam kelas yang berbeda. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa langkah ekstraksi fitur sudah merupakan bagian dari proses di dalam Artificial Neural Network. Selama proses training, langkah ini pun dioptimasi oleh neural network untuk mendapatkan representasi abstrak terbaik dari input data. Artinya, model deep learning hanya memerlukan sedikit atau tanpa upaya manual untuk melakukan dan mengoptimalkan proses ekstraksi fitur. Menurut Pandy, deep learning adalah cabang dari algoritma machine learning sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak lapisan unit pemrosesan nonlinear untuk ekstraksi fitur serta transformasi. Output dari setiap lapisan berturut-turut adalah input dari lapisan sebelumnya. Algoritma pembelajaran mendalam mungkin unsupervised atau supervised, dan aplikasi termasuk analisis pola atau unsupervised, dan klasifikasi atau supervised. Yang kedua, mempelajari berbagai tingkat fitur atau representasi data. Fitur pada tingkat yang lebih tinggi berasal dari fitur tingkat yang lebih rendah untuk membentuk representasi hierarkis. Yang ketiga merupakan bagian dari bidang machine learning yang lebih luas yang mempelajari representasi data. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma deep learning. Berikut adalah jenis-jenis algoritma deep learning yang umum digunakan. Yang pertama, ada Deep Neural Network atau DNN. Deep Neural Network adalah sebuah struktur algoritma berlapis-lapis dengan model sirkuit saraf kranial manusia dan hewan yang dirancang untuk mengenali pola yang disebut neural network. Dan salah satu algoritma berbasis jaringan saraf yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network ini mensimulasikan kerja otak manusia yang tersusun atas jaringan saraf yang disebut dengan neuron. Sama seperti sistem otak manusia, dalam jaringan Artificial Neural Network ini, si mesin menerima informasi pada titik-titik yang disebut dengan nodes, yang terkumpul pada satu layer untuk kemudian diteruskan dan diproses ke layer selanjutnya yang disebut dengan hidden layer. Yang ketiga ada Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network merupakan salah satu jenis algoritma deep learning yang dapat menerima input berupa gambar, menentukan aspek atau objek apa saja dalam sebuah gambar yang bisa digunakan mesin untuk belajar mengenali gambar dan membedakan antara satu gambar dengan yang lainnya. Lalu yang keempat ada Recurrent Neural Network atau RNN. RNN mampu menyimpan memori atau ingatan atau feedback loop yang memungkinkan untuk mengenali pola data dengan baik. Kemudian menggunakannya untuk membuat prediksi yang akurat. Cara yang dilakukan RNN untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu adalah dengan melakukan looping di dalam arsitekturnya, yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu tetap tersimpan. Lalu yang kelima ada Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM merupakan salah satu jenis RNN yang dapat mempelajari sekaligus mengingat ketergantungan jangka panjang. Hasilnya, algoritma ini mampu mengingat kembali informasi dari waktu lampau. LSTM mementingkan informasi dibandingkan dengan waktu. Dengan begitu, LSTM cocok untuk memperkirakan deret waktu karena algoritma ini mampu mengingat input terdahulu. Jika dilihat, LSTM memiliki struktur yang mirip dengan rantai. Lalu yang ke-6, Self-Organizing Maps atau SOM. SOM memungkinkan visualisasi data untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan neural buatan yang beroperasi mandiri. Algoritma SOM dirancang untuk membantu user memahami informasi berdimensi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kategori deep learning berdasarkan arsitektur dan teknik yang digunakan menurut Deng dan Yu.
Yang pertama ada Deep Network for Unsupervised or Generative Learning. Kategori ini menangkap korelasi tingkat tinggi dari data yang diamati atau terlihat untuk analisis pola atau tujuan sintesis ketika tidak terdapat informasi tentang label kelas target yang tersedia. Lalu yang kedua ada Deep Network for Supervised Learning. Kategori ini secara langsung memberikan kekuatan diskriminatif untuk tujuan klasifikasi pola, biasanya dengan mengkarakterisasi distribusi posterior kelas yang dikondisikan pada data yang terlihat. Data label target selalu tersedia dalam bentuk langsung atau tidak langsung untuk pembelajaran yang diawasi seperti itu. Kelas ini juga disebut sebagai Discriminative Deep Network. Lalu yang ketiga ada Hybrid Deep Network. Kategori ini tujuannya adalah diskriminasi yang dibantu seringkali secara signifikan dengan hasil generatif atau unsupervised deep network. Tujuan lain dicapai ketika kriteria diskriminatif untuk supervised learning digunakan untuk memperkirakan parameter di salah satu deep generatif atau unsupervised deep network dalam kategori di atas. Manfaat deep learning, kira-kira ada apa aja ya? Nah, yang pertama, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Lalu yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Lalu yang ketiga, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Yang kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Lalu apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari deep learning? Nah, kelebihannya yang pertama, fitur pada data bisa dipelajari sendiri, tidak seperti pada machine learning. Lalu yang kedua, variasi tinggi pada data bisa dipelajari dengan lebih baik dan bersifat otomatis. Lalu yang ketiga, fleksibel dan bisa digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena baru atau pada bidang yang berbeda. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan data dalam jumlah besar, yang kedua mahal dan perlu dukungan komputer berdaya besar, yang ketiga lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan machine learning. Dan berikut adalah contoh penerapan dari deep learning. Yang pertama ada virtual assistant, yang kedua ada chatbot, yang ketiga ada mobil otomatis, yang keempat ada biometrik pengenal atau pendeteksi wajah, lalu yang kelima ada penerjemahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan dan juga penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.